just gotta put my foot on the floor and I'm not lifting till I see God or checker flag. Musim baru belum dimulai, tapi tanda-tanda kesulitan terlihat jelas di kubu Honda. Pabrikan yang dulu identik dengan dominasi kini justru masih berjuang keluar dari krisis performa. Dan yang paling mengkhawatirkan, perkembangan mereka terasa stagnan. Hal ini diungkap langsung oleh Joan Mir, pembalap yang kini menjadi salah satu tumpuan utama Honda di MotoGP. Setelah menjalani rangkaian tes pramusim, Mir memberikan penilaian yang cukup jujur. Menurutnya, motor Honda musim 2026 tidak menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Potensinya masih berada di level yang mirip dengan 2025. Sebuah pernyataan yang terdengar sederhana, tapi memiliki makna besar. Karena di MotoGP, jika kamu tidak berkembang, maka kamu sebenarnya sedang tertinggal. Awalnya, ada sedikit harapan saat tes di Sepang. Honda terlihat membawa beberapa perubahan, dan Mir sempat merasakan progres kecil pada motor. Namun ketika pindah ke Buriram, gambaran yang lebih realistis mulai terlihat. Honda kembali kesulitan. Mir mengaku masih belum mendapatkan feeling yang ia butuhkan untuk tampil maksimal. Motor terasa belum sepenuhnya nyambung dengan gaya balapnya. Dan masalah utama kembali muncul, grip belakang. Saat keluar tikungan, motor tidak memberikan traksi yang cukup. Akibatnya, akselerasi menjadi tidak maksimal dan sulit untuk menjaga kecepatan di lintasan. Masalah ini bukan hal baru. Sejak musim sebelumnya, Honda sudah bergulat dengan isu yang sama. Namun hingga sekarang, solusi yang benar-benar efektif belum ditemukan. Inilah yang membuat Mir mulai mempertanyakan arah pengembangan timnya. Menurutnya, peningkatan kecil tidak lagi cukup. Honda tidak bisa hanya memperbaiki detail demi detail. Mereka butuh sesuatu yang lebih besar. Sebuah perubahan mendasar, sebuah revolusi. Mir secara tegas mengatakan bahwa tanpa perubahan besar, Honda akan terus berada di posisi yang sama. Sementara itu, para rival justru terus melaju kencang. Ducati masih menjadi acuan utama di MotoGP. Aprilia semakin solid dan konsisten. Bahkan tim-tim lain juga mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Di tengah persaingan seperti ini, stagnasi adalah ancaman terbesar. Karena meskipun Honda merasa mereka mengalami peningkatan, kenyataannya jarak dengan rival tidak mengecil, justru terasa semakin jauh. Meski begitu, Mir belum sepenuhnya kehilangan harapan. Ia masih percaya bahwa timnya memiliki potensi untuk bangkit. Para engineer Honda terus bekerja keras, mencoba berbagai solusi, dan mencari arah terbaik untuk pengembangan motor. Namun, waktu menjadi faktor yang krusial. Musim 2026 usai di depan mata. Dan jika Honda tidak segera menemukan jawaban, maka tekanan akan semakin besar. Bukan hanya bagi tim, tapi juga bagi para pembalapnya. Kini semuanya bergantung pada satu hal. Apakah Honda berani mengambil langkah besar? Atau mereka akan terus bertahan dengan pendekatan lama yang usai terbukti belum cukup? Jawabannya akan menentukan masa depan mereka di MotoGP. Pergerakan bursa pembalap MotoGP mulai memanas menuju era regulasi baru 2027. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, yang akhirnya buka suara soal masa depannya di tengah rumor kepindahan ke tim rival. Dalam pernyataan terbarunya, Bagnaia mengungkapkan bahwa ia sudah mengambil keputusan penting terkait rencananya di MotoGP 2027. Meski tidak membeberkan secara detail ke publik, pengakuan ini langsung memicu spekulasi besar di paddock, terutama karena namanya kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Aprilia Racing. Situasi ini tidak lepas dari perubahan besar yang akan terjadi di MotoGP pada 2027. Regulasi baru diperkirakan akan mengubah peta kekuatan tim secara signifikan, membuat banyak pembalap mulai mempertimbangkan langkah jangka panjang sejak sekarang.
Bagnaia termasuk salah satu yang paling strategis dalam membaca situasi tersebut. Sebagai pembalap utama Ducati Lenovo Team, Bagnaia selama ini menikmati dominasi motor Ducati yang terbukti menjadi yang paling kompetitif dalam beberapa musim terakhir. Namun, dominasi tersebut tidak menjamin masa depan, terutama dengan adanya perubahan teknis besar yang bisa menghapus keunggulan saat ini. Di sisi lain, Aprilia terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Performa mereka yang semakin konsisten membuat tim ini dianggap sebagai salah satu kandidat kuat di era baru nanti. Tak heran jika rumor kepindahan Bagnaia ke Aprilia semakin sering dibicarakan. Meski demikian, Bagnaia tidak ingin terburu-buru mengungkapkan pilihannya. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil sudah melalui pertimbangan matang, termasuk aspek teknis, proyek jangka panjang, hingga peluang untuk tetap kompetitif saat regulasi baru mulai berlaku. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa Bagnaia tidak hanya fokus pada performa saat ini, tetapi juga masa depan karirnya. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, memilih tim yang tepat di momen transisi regulasi bisa menjadi penentu keberhasilan atau justru kemunduran. Menariknya, situasi ini juga memberi tekanan tersendiri bagi Ducati. Jika benar Bagnaia mempertimbangkan opsi lain, maka Ducati harus bekerja ekstra untuk mempertahankan pembalap andalannya. Kehilangan sosok seperti Bagnaia tentu akan menjadi pukulan besar, mengingat perannya sangat vital dalam kesuksesan tim dalam beberapa musim terakhir. Sementara itu, Aprilia bisa menjadi pihak yang paling diuntungkan jika berhasil mengamankan tanda tangan Bagnaia. Kehadiran pembalap dengan pengalaman juara dunia akan menjadi dorongan besar bagi ambisi mereka untuk menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Hingga saat ini, masa depan Bagnaia memang masih menjadi teka-teki. Namun satu hal yang pasti, keputusan yang sudah ia ambil akan berdampak besar pada peta persaingan MotoGP di era baru nanti. Dengan regulasi 2027 yang semakin dekat, para pembalap top mulai memainkan strategi terbaik mereka. Dan dalam permainan besar ini, langkah Bagnaia bisa menjadi salah satu kunci yang menentukan arah persaingan di masa depan.